يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بواسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان. رب فنفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. يا رسول الله يا رفيع شانك وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. يا رسول الله siapa yang cinta pada Nabi-Nya pasti bahagia dalam hidupnya. Ya Rasulullah ya Rabbi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam mudah-mudahan panjang umur, amin. Menjawab salam mudah-mudahan sehat walafiat, amin. Menjawab salam mudah-mudahan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, amin. Pulang dari tempat ini mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadih burhanuh al-mabsut fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika as-sari wa dadika al-jari واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, guru-guru kita, para kiai, para habaib, para asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru kita Al-Habib Abdullah bin Ja'far As-Segaf, dan juga Al-Habib Qasim bin Ja'far As-Segaf, ayahanda saya Al-Habib Mahdar bin Abdurrahman As-Segaf. Lalu juga yang kami muliakan Al-Habib Lutfi Al-Haddad, dan juga Al-Mukarram beserta para habaib lainnya, para kiai, para asatidz lain yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa ta'zim saya. Berkhusus juga sahibul bait Haji Andi Soto, Masya Allah. Kita doain mudah-mudahan semuanya panjang umur, yang adakan acara ini, yang panitianya, majelis, anak majelis, semua yang hadir sehat walafiat, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja, memang sudah agak malam, jadi kita sudah mendengarkan nasihat demi nasihat dari guru-guru kita, yang insya Allah mari sama-sama kita amalkan, kita bawa ke rumah, kita amalkan dalam hari-hari kita, maka ilmu tersebut menjadi ilmu yang barakah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita berkumpul, kita duduk sama-sama untuk memuliakan nama Allah, memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala, memuliakan nama kekasihnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kita ini punya cita-cita. Ketika di dunia kita ini cuma pengen apa? Jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
pribadi hamba yang dekat dengan Allah, hamba yang dicintai oleh Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman, katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad SAW, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah SAW. Maka Allah akan mencintai kalian. Allah akan mengampuni seluruh dosa kalian. Di sini Allah Ta'ala sudah memberikan petunjuk bagi kita yang ingin mengharapkan daripada cintanya Allah, ingin mengharapkan daripada cintanya Rasulullah. Fattabi'uni, ikutilah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bisa kita lakukan? Kita ini adalah umat Nabi Muhammad. Seringkali kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad hanya sebatas dengan lisan kita. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kelakuan kita? Apakah sehari-hari kita minimal ada satu enggak yang ngikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seorang pecinta pasti dia akan penasaran dengan orang yang dia cintai. Itu sudah pasti. Mau bagaimana kehidupan pribadinya, bagaimana kehidupan dia semasa bermasyarakat dan seterusnya. Maka ini menjadi contoh bagi kita. Kalau kita benar cinta kepada Rasulullah, harusnya kita makin penasaran, makin haus, pengen tahu lagi tentang Rasulullah. Itu benar-benar cinta. Bukan hanya sebatas, oh saya cinta. Tapi dia yang makin penasaran. Hari ini kita tadi membaca kitab Maulid. Kitab Maulid itu isinya adalah pujian kepada Rasulullah. Ditambah lagi ulama menjelaskan tentang sirahnya Nabi, tentang kisahnya Nabi. Gimana Nabi masih kecilnya, bagaimana ketika beliau lahir, bagaimana ketika beliau dewasa, dan seterusnya. Ini agar kita makin mengenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, ikutilah aku, kata Rasulullah. Maka ada satu, dan insya Allah kita bawa sama-sama. Yang paling mudah, yang paling bisa kita ingat adalah akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi misinya ke muka bumi ini adalah menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liyutammima makarimal akhlak. Kalau dalam Musnad Ahmad, bu'itsu liyutammima salihal akhlak. Kalau dalam Al-Muwatta Al-Imam Malik, liyutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Aku untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini misinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibuktikan sebelum lahirnya Nabi, kita lihat ada orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Sebelum lahirnya Nabi Muhammad, pada saat itu manusia-manusia melakukan hal-hal yang bodoh, yang gak sepantasnya dilakuin oleh manusia, dilakuin. Tapi lihat ketika Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad berdakwah pelan-pelan, dibangun lagi, dibentuk lagi budi pekerti yang mulia. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita ini penasaran tentang akhlaknya Nabi. Pernah suatu ketika seorang Arabi datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Wahai sahabat Nabi, ceritain kepada saya tentang akhlaknya Nabi Muhammad. Penasarannya luar biasa ini orang. Ceritain kepada saya tentang akhlaknya Nabi. Sayyidina Umar gak bisa jawab. Sayyidina Umar menangis. Bayangin, lagi ngeceritain, ini buktinya sangat mulia artinya. Pengen menceritakan, Sayyidina Umar menangis. Sayyidina Umar menunjuk kepada Sayyidina Bilal. Datang ini Arabi kepada Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal juga gak bisa jawab, menangis sama seperti Sayyidina Umar. Tunjuk kembali kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Datang akhirnya ini Arabi datang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali gak bisa jawab tentang akhlaknya Nabi, menunduk, menangis. Di sini Sayyidina Ali kembali bertanya, wahai fulan bin fulan, coba kamu ceritakan tentang seluruh kenikmatan yang ada di muka bumi ini. Sekarang kamu ceritakan semuanya kepadaku di hadapanku sekarang. Kata Sayyidina Ali, mustahil. Kata Arabi, mustahil. Bagaimana mungkin wahai sahabat Rasulullah SAW? Saya gak bisa menceritakan semua tentang kenikmatan yang ada di muka bumi ini sekarang, gak bisa. Lalu kata Sayyidina Ali, apa? Kamu gak bisa menceritakan tentang kenikmatan yang ada di muka bumi ini, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya dunia ini kecil dan juga penuh dengan senda gurau. Lalu bagaimana aku bisa menceritakan tentang akhlaknya Nabi, sedangkan di sini Allah Ta'ala memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau Nabi Muhammad berada di atas budi pekerti yang mulia.
ini akan menjadi contoh bagi kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam kisah-kisah yang lain yang mungkin dalam majelis ini tidak bisa kita ceritakan semuanya, cukup bagi kita 1-2 kisah yang akan menambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan cinta kepada Nabi Muhammad gak bakal rugi. Untungnya di dunia, untungnya di akhirat. Ketika di dunia kita cinta sama Nabi, perhatikan baik-baik, hati kita gak bakal pernah merasa sedih. Ada kenikmatan yang berbeda. Ada sesuatu yang bikin hati kita tenang. Yang kedua, kita untung nanti di akhirat. Pernah Arabi itu menarik jubahnya Rasulullah ketika Rasulullah dia menjadi khatib. Nabi lagi berkhutbah pada hari Jumat, ditarik. Nanya ini Arabi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan kiamat bakal terjadi? Rasulullah lagi berkhutbah, gak dijawab dulu. Akhirnya disuruh duduk sama sahabat, diisyaratkan untuk duduk ini Arabi. Setelah sholat Jumat, ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai fulan bin fulan, kenapa kamu bertanya kapan kiamat bakal terjadi? Emangnya apa yang sudah kamu siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat? Ini Arabi jawabnya tulus, jawabnya enak, luar biasa. Jujur di hadapan Rasulullah. Kalau kita yang ada di situ mungkin beda. Karena kalau zaman sekarang kita banyak ngeles nih, banyak salahnya, paham? Tapi ini Arabi luar biasa jujur di hadapan Rasulullah, gak gengsi. Ya Rasulullah, ibadahnya saya tidak seperti orang-orang saleh. Puasanya saya, sholatnya saya, zakatnya saya tidak total seperti orang-orang saleh. Tapi ada satu ya Rasulullah yang saya tanamkan di dalam hati saya, yaitu kecintaan saya kepada Allah dan juga kekasihnya Rasulullah SAW. Dan ini menjadi hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Ketika itu Rasulullah tersenyum kepada Arabi ini dan mengatakan, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang bakal berkumpul dengan orang yang dicintainya. Untungnya luar biasa. Seseorang yang berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad SAW adalah orang yang beruntung. Maka kita berharap mudah-mudahan itu kita semua, insya Allah. Kita mudah-mudahan berharap semoga Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk berkumpul dengan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga Allah jadikan kita menjadi hamba yang makin taat, hamba yang makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita buktikan rasa cinta kita buktikan kecintaan Allah, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah, sehingga kita semua dijadikan orang-orang yang dikatakan minal faizin, orang yang beruntung di dunia maupun juga di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha.